Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 1251 Mentalitas Alien Runtuh 6. Karena batu kincir yin yang masih belum lengkap, batu itu tidak berhasil melenyapkan dan menghancurkan kedalaman keterampilan dewa pihak lain. Dalam benturan kekuasaan, itu sedikit lebih rendah. Manusia Phoenix terlempar, dan Eleven terbalik dan terguling ke belakang. Kedua belah pihak mengalami sejumlah reaksi balik. Tepatnya, reaksi dari pihak Siyu dan yang lainnya lebih serius. Meskipun Eleven memiliki tubuh emas yang tidak dapat dihancurkan, serangan balasannya masih sangat serius. Namun, manusia Phoenix tidak senang sama sekali. Yang tersisa hanyalah wajah yang dipenuhi keruntuhan dan ketidakpercayaan. Ia merasakan sakit pada tubuhnya dan lingkungan sekitarnya. Dia langsung mengerti bahwa dia telah ditarik ke domain lain. Dia hampir lupa bahwa ini bukanlah pertarungan satu lawan satu antara dia dan beruang hitam dan putih sama sekali. Siyu masih memiliki banyak hewan peliharaan yang belum menyerang. Mengaum. Di domain penciptaan, naga hijau, Bugi, menempati langit berbintang dan menatap tanah dengan mata naganya. Di tanah, mata air langsung meluap. Tanaman yang tak terhitung jumlahnya tumbuh subur, dan tanaman tersebut memperlambat dampak Eleven dan membuatnya perlahan berhenti. Itu sudah menghabiskan kekuatan iman yang dibawanya. Saat ini, Bugi hanya bisa menggunakan kekuatan keyakinan yang melayang di planet biru dengan domain penciptaan. Kekuatan keyakinan naga hijau dibagi menjadi 3 bagian. Salah satunya adalah kekuatan iman yang dibawa oleh barang-barang antik yang dikumpulkannya dari berbagai tempat di planet biru. Ini selalu dibawa oleh Bugi, tapi sudah habis saat melawan para dewa kota istana naga sebelumnya. Setelah ini hilang, Siyu dan yang lainnya masih memiliki kekuatan keyakinan naga hijau yang tersisa di sekitar berbagai bentuk kehidupan di planet biru untuk digunakan, serta kekuatan keyakinan naga hijau di tubuh si kecil. Jumlahnya masih terlalu sedikit di tubuh si kecil, dan Siyu selalu enggan menggunakan yang ada di planet biru. Namun, ketika dia ingat bahwa dia baru saja menghancurkan Raja Naga Tyrant dan bahwa kekuatan keyakinan pada kekaisaran manusia naga akan menjadi miliknya, Siyu merasa sedikit lebih murah hati. Yi, apakah kamu baik-baik saja? Kaisar Ginseng pohon surgawi mengendalikan tanaman untuk menangkap 11. Melalui kebaikan dunia, ia menggabungkan hukum musim semi Bugi dan menghidupkan kembali Eleven. Kebangkitan. 11 langsung pulih ke kesehatan penuh. Ia menekan ke tanah dan merangkak ke atas, menatap manusia Phoenix dengan penuh semangat, yang masih terbang mundur di langit. Bistamer kosmik sangat kuat. Ia masih ingin melanjutkan. 11 dan Siyu berpikir begitu, tetapi pria Phoenix itu tidak merasa bahwa dia kuat sama sekali. Saat dia dengan paksa berhenti terbang mundur, dia melihat naga hijau besar di langit dengan kaget. Mengaum. Nafas naga yang berisi api petir memicu kekuatan penghancur dan meludahi manusia Phoenix. Ledakan. Di bawah sentuhan suara hukum, dia tercengang lagi. Domain ini tidak diragukan lagi diciptakan olehnya. Melihat domain penciptaan yang diringkas dari kekuatan iman, beberapa kata muncul di benaknya dan pikiran bintang Phoenix. Iman pada keterampilan kuasi ilahi, hukum penciptaan. Ini adalah naga hijau. Mustahil. Bagaimana seseorang bisa memelihara naga hijau setingkat ini di tempat ini? Serunya. Sosok mereka langsung tenggelam oleh nafas naga, namun pada saat kritis, sayapnya berubah menjadi bola cahaya besar yang membungkus tubuh mereka. Bola cahaya seperti bintang dan nafas naga terus menekan. Sayangnya, pada akhirnya, nafas naga masih belum mampu menekan bola cahaya tersebut. Namun meski begitu, akibat ledakan dahsyat yang dihasilkan oleh kedua belah pihak masih membuat pria Phoenix itu terbang lagi, membuat mereka terluka. Sial, pada saat ini, merasakan martabat Bugi yang seperti dewa di langit, Raja Naga Iblis dan yang lainnya tercengang. Hukum penciptaan, mereka tahu bahwa kekuatan imajinasi naga hijau Siyu memiliki peluang untuk maju ke hukum penciptaan, tetapi pada akhirnya, apakah itu benar-benar berhasil? Serangan meteorit itu sudah menakutkan, tapi sekarang domain penciptaan ini, mereka melihat sekeliling dan menyadari bahwa mereka tidak dapat menembusnya sama sekali dengan kekuatan mereka. Mereka semakin terkejut. Namun, Zilan bahkan lebih terkejut dari mereka. Dia mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah naga hijau dengan gemetar. Naga hijau, bagaimana dia memeliharanya?
Gadis kucing permata menemukan kelainan tersebut dan berkata, "Tunggu sebentar, apakah penjinak binatang kosmik juga tahu tentang naga hijau?" Zilan terdiam. Naga hijau, macan putih, burung vermilion, dan kura-kura hitam semuanya diduga merupakan 4 bentuk kehidupan kosmik dari era kosmik terakhir. Tidak ada yang tahu apakah mereka ada, tetapi ada banyak reruntuhan yang berhubungan dengan 4 orang suci di alam semesta. Arkeologi menemukan sejumlah besar barang antik yang berisi kekuatan 4 orang suci dan kekuatan iman Penatuagu. Oleh karena itu, banyak kehidupan di laut kosmik yang berevolusi menuju 4 kehidupan ini. Keyakinan naga hijau, macan putih, burung vermilion, dan kura-kura hitam ada di mana-mana di alam semesta. Blue Planet juga memilikinya. Saya tidak terkejut. Hanya saja naga hijau yang menguasai hukum penciptaan sangatlah langka. Ini sudah dianggap cukup sempurna dalam evolusi. Bahkan di alam semesta, naga hijau setingkat ini jarang terjadi. Mereka, bagaimana mereka melakukannya? Zilan menganggapnya sulit dipercaya. Bahkan jika itu adalah Lord Lin Feng dengan bakat evolusi, mungkin tidak mudah untuk membesarkan dan mengembangkan naga hijau pada level ini. Saat Zilan selesai berbicara, para dewa, Presiden Lin, dan yang lainnya terkejut. Ada juga 4 binatang suci di alam semesta. Apalagi diduga merupakan bentuk kehidupan kosmik dari zaman kosmik terakhir. Masih banyak reruntuhan. Mungkinkah ada reruntuhan khusus di planet biru yang berisi kekuatan suci naga hijau? Zilan hanya memikirkan kemungkinan Siyu bisa memelihara naga hijau setingkat ini. Namun, dia hanya setengah benar. Siyu tidak melakukan kontak dengan reruntuhan apapun yang berisi kekuatan suci naga hijau di planet biru, tetapi di bumi. Saat ini, yang terpenting adalah pertarungan. Kekuatan yang Siyu tunjukkan secara berturut-turut telah membuat Zilan terdiam. Baik itu bakat tingkat dewa atau hewan peliharaan penciptaan naga hijau, mereka sangat sulit dipercaya. Bab 1252 Mentalitas Alien Runtuh 7. Apakah dia benar-benar seorang Beastamer level 8 dari planet tingkat rendah? Ah, dia dan naga bintang melihat keadaan manusia Phoenix yang menyedihkan dan tidak bisa berkata-kata. Namun, manusia Phoenix memang kuat. Jika dia adalah demigod dari planet biru, bahkan jika dia adalah dewa yang telah bangkit, kedua gerakan tadi akan dengan mudah menyebabkan dia terbunuh secara instan. Dari ekspresi terkejut dewa kuno banteng emas dan yang lainnya, terlihat betapa mengerikannya serangan Siyu. Namun, dia masih selamat. Pria Phoenix, yang sepertinya hanya menderita sebagian dari lukanya dan bahkan tidak bisa dianggap sebagai cedera fatal, merasakan tekanan yang sangat besar. Setelah menstabilkan tubuhnya, dia melihat ke arah panda yang telah terluka parah olehnya dan dihidupkan kembali oleh bayi pohon itu. Mentalitasnya sedikit runtuh. Sialan, pada saat ini, manusia Phoenix menyadari bahwa naga hijau dan panda tidak bisa dianggap enteng. Dia segera mengunci susu, yang lebih dekat. Pertama, karena susu yang paling dekat. Kedua, dari fluktuasi energi, fluktuasi susu dan Siyu adalah yang paling lemah. Tidak realistis untuk menyerang Siyu secara langsung. Siyu terlindungi di belakang, jadi mereka memilih untuk memulai dengan susu dan mengalahkan mereka satu persatu. Pria Phoenix memiliki rencana yang indah dan ingin mengalahkan Siyu dan yang lainnya satu persatu. Jika 6 hewan peliharaan Siyu hanya setingkat kucing permata, rencana manusia Phoenix pasti akan berhasil. Namun, masalahnya adalah spesifikasi kekuatan tempur Siyu dan yang lainnya telah melebihi spesifikasi para dewa biasa. Di antara 4 hewan peliharaan tingkat totem, susu terlemah juga merupakan manusia setengah dewa terkuat di planet biru sebelumnya. Meskipun kekuatan pertarungan setiap individu lebih rendah darinya, jika digabungkan, mereka dapat menekannya, mencegahnya menerobos barisan Siyu. Dia hanya bisa bertindak pasif seperti bola karet dan tidak bisa menemukan terobosan. Bulu bintang musim gugur. Manusia Phoenix menggunakan kedalaman terakhirnya lagi dan menyerang susu. Ketiga skill kuasi ilahi ini dan jurus yang diperkuat oleh 3 Beastaming Talents bahkan tidak bisa ditahan oleh Eleven, yang diperkuat oleh Siyu, apalagi susu. Namun, imajinasinya sangat indah, namun kenyataannya sangat kejam. Hah! Melihat seseorang mencoba menyerang saudara perempuan dekatnya, pedang di tangan Chitong melintas dan ditembakkan, beresonansi seperti guntur dan terus meluas dan menjangkau kehampaan. Dalam sekejap, itu berubah menjadi 4 proyeksi pedang yang tergantung di langit.
4 klon pedang dari pembunuhan abadi, pemusnahan abadi, dan perangkap abadi membentuk formasi pedang pembunuh abadi dan menjebak serangan manusia Phoenix. Hukum pedang yang mengandung banyak perubahan. Merasa bahwa dia terjebak, pria Phoenix itu tidak panik. Langkah ini jauh lebih lemah dibandingkan batu kilangan hitam putih. Dia bahkan bisa menghancurkannya, dan ini juga bisa dengan mudah dipatahkan. Ledakan, formasi pedang bergetar, dan retakan muncul pada 4 hantu pedang dewa. Sayap Phoenix menembus formasi pedang di bawah bayang-bayang segudang pedang dan terus menyerang Susu. Dalam sekejap, dia melebarkan matanya. Saya datang. Chitong, yang berdiri di atas Vermilion Bird, tanpa sadar telah tiba di belakang Susu dalam wujud Blue Sea Sprite dan menempelkan telapak tangannya di bahu Susu. Susu mengerucutkan bibirnya dan mengangguk. Klon Vermilion Bird yang besar segera berubah menjadi Vermilion Bird Divine Fire dan mengalir ke tubuh elemen air. Cahaya merah dan biru sangat menyilaukan, menyatukan Chitong dan Susu. Yang mengejutkan, Chitong menggunakan penguasaan bola pada Susu. Ia menggabungkan kekuatannya dengan kekuatan Susu. Kepemilikan air dan api, apakah kamu gila? Pria Phoenix yang menyerang tidak berhenti, tapi dia punya pemikiran konyol. Ini karena energi yang saling melawan sangat sulit untuk dikoordinasikan. Semakin tinggi levelnya, semakin seperti ini. Mungkin pada level rendah, ia masih bisa mengandalkan kontrol masanya yang kuat untuk menyelesaikan skill kombinasi saling bertautan, tapi undet berelemen air dan undet berelemen api di depannya keduanya memiliki kekuatan tempur setingkat setengah dewa. Secara teori, mustahil untuk memadukan keterampilan kuasi ilahi terkuat dan mencapai peningkatan kekuatan pertempuran yang eksplosif. Namun di saat berikutnya, ekspresi pria Phoenix itu berubah. Lampu biru dan merah di tubuh Susu dan yang lainnya menyala terang. Di bawah cahaya, lukisan Taiji yang dibentuk oleh air dan api benar-benar muncul. Dengan suara gemuruh, perpaduan Chitong dan Susu sepertinya telah mengalami perubahan kualitatif dalam hidup. Ledakan. Sesaat kemudian, Jenderal Elemen Air dengan rambut dan mata merah muncul di depan semua orang dengan pedang api di tangan. Pada saat yang sama, pedang suci yang menyatu dengan air dan api mengembun di tangan mereka. Api surgawi burung Vermilion, roh pembersih laut, dan pedang yang saling bertautan. Penggabungan api dan air memang merupakan operasi yang sangat sulit. Bahkan bisa saja berhasil pada saat ini. Armor perak Gemini saat itu dan pedang saling bertautan Jenderal Mu Huiyin tidak lagi menjadi faktor terpenting. Itulah hasil budidaya Siyu yang membantu Chitong dan Susu berlatih berkali-kali melalui domain Taiji. Semua ini ditambahkan menjadi alasan mengapa mereka berhasil menggabungkan dan dengan mudah memangkas serangan yang melebihi batas serangan kedua belah pihak. Serangan kombinasi Chitong dan Susu bertabrakan dengan Phoenix Wings milik manusia Phoenix. Pada saat yang sama, Siyu dan Bugi mengalami hubungan roh dan resonansi mental. Itu mengaktifkan domain Taiji lagi. Dengan kerjasama Bugi, ia mengaktifkan domain Taiji di domain penciptaannya. Penggabungan domain. Seolah dunia baru saja terbuka, kekuatan lukisan Taiji merah dan biru menyatu ke dalam tubuh Jenderal Mu Huiyin, dibentuk oleh Chitong dan Susu, meningkatkan kekuatan mereka hingga ekstrim. Di pihak Susu, suara hukum menyebar. Itulah hukum pembersihan lautan. Di pihak Chitong, itu adalah api iman yang menyala-nyala. Persimpangan antara air dan api dari keterampilan kuasi ilahi, dan keterampilan iman langsung meletus dengan kekuatan yang sangat mempesona. Di bawah ekspresi terkejut manusia Phoenix, dia terlempar seperti bola tenis dengan ledakan. Tubuhnya dibersihkan dan dibakar dalam ledakan. Puff, 3 serangan pikiran, roh, dan tubuh fisik membuat mata pria Phoenix itu menjadi putih. Dia baru saja akan meledak dan melancarkan serangan balik ketika dia merasakan energi di tubuhnya tiba-tiba berputar. Bab 1253 Mentalitas Alien Runtuh 8. Sebenarnya dia sedikit tidak terbiasa dengan lingkungan. Kekuatan yang melemahkan melonjak ke dalam tubuhnya. Yang mengejutkan, hal itu adalah akibat dari perjalanan langit berbintang dan turunnya ke planet tingkat rendah. Tidak diketahui apakah itu benar-benar tidak nyaman atau apakah skill keberuntungan Ling berpengaruh, membuat gerakan pria Phoenix itu menjadi kaku untuk waktu yang lama. Mengaum. Ketika Eleven melompat, dunia Taiji merah dan biru yang besar tiba-tiba berubah menjadi dunia Taiji hitam dan putih lagi. 11 memegang batu kincir yin yang mempesona dan langsung menghantamkannya ke manusia Phoenix,
menghempaskannya ke tanah dari langit. Kali ini, mata pria Phoenix itu benar-benar memutih. Dia memuntahkan seteguk darah dan jatuh seperti bintang. Dari awal sampai akhir, dia ditendang seperti bola karet oleh Si Yu dan yang lainnya. Presiden Lin, kucing permata, dan 7 dewa membuka mulut mereka lebar-lebar dan memandang pria Phoenix yang ditekan dengan kejam. Jantung mereka berdetak kencang. Si Yu adalah yang terkuat di planet biru, sedangkan manusia Phoenix adalah seorang jenius kosmik. Di mata mereka, mereka semua sangat kuat. Pada saat ini, melihat pria Phoenix dengan kejam ditekan oleh Si Yu, emosi yang tak terlukiskan muncul di hati mereka. Si Yu, monster ini, bahkan bisa mengalahkan seorang jenius di alam semesta seperti ini. Benar-benar lelucon. Tenang saja dan jangan bunuh mereka. Di bawah, ginseng dunia yang berakar di tanah menyadari bahwa inilah saatnya untuk muncul. Namun, saat ini, Zilan tiba-tiba berteriak dengan ekspresi serius. Tunggu, ini akhirnya. Dia hilang. Ini adalah Dewa Iman Laut dan Burung Vermilion. Kombinasi keterampilan kuasi ilahi dan keterampilan iman. Dia memasang ekspresi serius. Benar-benar lelucon. Uhuk-uhuk. Di langit, manusia Phoenix yang jatuh tiba-tiba terbelah menjadi dua, berubah menjadi dua lintasan pendaratan. Manusia itu baik-baik saja, tetapi bintang Phoenix langsung dipenuhi sisik dan luka. Sangat menyedihkan. Serangan terakhir Eleven secara langsung melenyapkan lapisan pertahanan manusia Phoenix dalam kondisi lemah dan melukai mereka sepenuhnya. Ledakan. Kedua sosok itu mendarat dan pingsan. Adegan itu hening. Huhuhu. Si Yu juga berada di seberangnya, sedikit terengah-engah. Kalau begitu aku tidak akan melawan, aku tidak akan melawan. Bayi Ginseng, sembuhkan. Ling keluar dari mode pemuatan. Baby Ginseng berpikir keras. Saudari Zilan, aku menang. Ingat taruhannya. Si Yu berdiri di tempat. Setelah hening beberapa saat, dia tersenyum dan berpikir sejenak. Dia tiba-tiba merasa bahwa Beastamers di alam semesta sepertinya tidak terlalu sulit untuk dilawan. Namun, hal itu tidak mudah. Dalam situasi 1 lawan 1, Si Yu merasa itu akan sangat sulit. Selama dia naik level ke level 9, mungkin masih ada harapan. Terlebih lagi, pria Phoenix seharusnya bukanlah sosok yang kuat. Setidaknya, dia jelas kalah dengan Zilan. Faksi Kaisar Luar Angkasa dan Senior Lin Feng dapat dilihat sebagai faksi super dewa. Itu jelas bukan faksi besar di alam semesta. Dengan mengingat hal ini, Si Yu menarik napas dalam-dalam dan menjadi lebih serius. Jika dia ingin pergi ke alam semesta, dia harus melakukan lebih banyak persiapan. Kalau tidak, pada saat itu, dia pasti tidak akan mampu mengalahkan siapapun. Saya mengerti, ekspresi Zilan serius, dan hatinya terkejut. Bahkan dia harus berusaha keras untuk mengalahkan Kimu dan Feng Jiu. Ada apa dengan Si Yu ini? Apakah dia monster? Dia benar-benar tidak menyangka pihak lain akan dikalahkan oleh lawan berlevel lebih rendah. Jika orang-orang di planet terapung mengetahuinya, pasti akan terjadi kejutan besar. Di tanah di kejauhan, pria Phoenix itu gemetar dan menggerakkan jarinya. Dia tidak lagi percaya pada omong kosong dalam menekan musuh dengan mudah di planet tingkat rendah. Pertempuran di Laut Timur kembali mengguncang planet ini. Misalnya, Dewa Naga, yang telah kembali ke kota Istana Naga, dan Pohon Dunia, yang baru saja akan memadatkan kristal kosmik, terkejut. Apa-apa-apa. Pohon Dunia terkejut. Merasakan fluktuasi pertempuran yang familiar, ia langsung merasakan sakit kepala. Ia memahami bahwa Si Yu dan yang lainnya telah menyebabkan masalah. Untuk menghindari kecelakaan, ia segera berlari untuk melihat apa yang terjadi. Kemudian, ia melihat adegan manusia Phoenix ditekan dan dipukuli oleh Si Yu sepanjang waktu. Itu melihat adegan dari apa yang disebut alien jenius yang pada dasarnya tidak mampu melawan Si Yu dan dikalahkan oleh seseorang di bawah levelnya. Pohon Dunia berpikir keras. Itu saja. Di barat, di kerajaan iblis. Sucubus betina dan Beastamer betina lainnya seperti ratu yang tinggi dan perkasa. Mereka duduk di istana kerajaan iblis dan berkomunikasi dengan Dewa Iblis dan Pangeran Malaikat jatuh di bawah. Pada saat ini, Sang Demigod dan Pangeran Malaikat jatuh memandang mereka dengan sangat terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa tamu dari luar angkasa kali ini sebenarnya adalah keturunan ras Dewa Iblis yang telah meninggalkan era mistis.
Merasakan tekanan mengerikan pada tubuh mereka yang sebanding dengan dewa, ayah dan anak malaikat jatuh itu terkejut dan takut. Jangan khawatir, kami tidak akan memakanmu. Kami hanya kembali kali ini untuk membawa klan planet biru ke alam semesta. Sucubus perempuan tersenyum dengan tenang. Kami sudah berkomunikasi dengan kehendak planet biru. Selanjutnya, Anda hanya perlu bekerja sama dengan kami. Ngomong-ngomong, apa kamu kenal Siyu? Sucubus perempuan bertanya. Karena Siyu dipuji oleh pohon dunia sebagai penjinak binatang terkuat di planet biru, mereka pasti harus mengetahui lebih banyak tentangnya. Tuhan, aku tahu. Setelah mendengar pihak lain menyebut Siyu, kedua ayah dan anak malaikat jatuh itu pertama kali terkejut. Kemudian, mereka berkata, dia seharusnya menjadi Beastamer terkuat di planet biru saat ini. Belum lama ini, dia mengalahkan dua demigod jurang dalam sebuah pertempuran. Sangat kuat. Jadi begitu. Itu lumayan, kata Sucubus perempuan. Jangan khawatir, selama kamu melakukan sesuatu dengan serius, cepat atau lambat kekuatanmu akan melampaui dia. Aku percaya kamu. Pangeran Malaikat jatuh memandangi Ratu Sucubus yang sangat cantik di depannya dengan penuh semangat dan hampir ingin menawarkan kesetiaannya. Bab 1254 Mentalitas Alien Runtuh 9. Sucubus perempuan tersenyum dan berkata, meskipun Siyu sangat kuat di matamu, dia sama sekali tidak berarti di langit berbintang di alam semesta. Misalnya, di tim kami kali ini, bahkan manusia malaikat terlemah pun bisa menghancurkannya. Tidakkah menurutmu begitu, Lily? Dia memandang wanita di sampingnya. Alien lainnya mengangguk kebingungan. Bukankah mereka yang paling lemah? Mengenai perkataan mereka, demigod iblis tidak dapat menyangkalnya. Ia telah memutuskan untuk menyesuaikan diri dengan kelompok alien ini dengan kejam. Kelompok orang ini memang sangat kuat. Hanya dengan melihat mereka saja sudah membuatnya merasa tidak berdaya untuk menolak. Ini adalah sesuatu yang bahkan tidak dirasakannya saat menghadapi dewa kebangkitan tingkat setengah dewa. Dia merasa bahkan para dewa itu akan dibunuh secara instan oleh wanita iblis di depannya. Apakah peradaban luar bumi begitu menakutkan? Tapi saat ini, ledakan di timur, fluktuasi pertempuran di ruang lain juga ditransmisikan ke sini, menyebabkan seluruh kerajaan iblis gemetar dan mengejutkan para dewa iblis. Pada saat ini, kontraktor wanita juga dengan cepat bangkit dan melihat ke kejauhan dengan tidak percaya. Kami kehilangan kontak dengan Kimu dan Feng Jiu. Mereka seharusnya kehilangan kesadaran. Apa yang telah terjadi? Untuk menghindari kecelakaan, beberapa anggota tim yang menuju ke planet biru telah membangun telepati terlebih dahulu. Jika terjadi kecelakaan di satu sisi, pihak lain bisa merasakannya. Kecelakaan. Apa yang mungkin terjadi di planet biru? Sucubus perempuan tidak bisa mengerti. Tidak perlu gugup. Saat Ratu Sucubus dari kerajaan iblis, manusia malaikat dari Rongguang, dan yang lainnya merasakan bahwa sesuatu telah terjadi pada manusia Phoenix, suara berat Zilan terdengar, dan dia segera menjelaskan. Aku baru saja mengajak Kimu bertanding dengan Siyu, aku hanya tidak menyangka dia akan kalah. Tetap low profil dan jangan terlalu sombong. Planet biru dipenuhi dengan harimau yang berjongkok dan naga yang tersembunyi. Siyu ini sangat kuat. Bagaimana mungkin? Sucubus perempuan dan yang lainnya berbicara serempak, tidak dapat mempercayai apa yang mereka dengar. Lelucon yang luar biasa. Apa yang sebenarnya terjadi di sana? Bagaimana Siyu bisa mengalahkan manusia Phoenix? Di antara mereka berempat, meskipun peringkat kekuatan manusia Phoenix tidak berada di peringkat teratas, dia masih bisa berada di peringkat ketiga, bahkan lebih kuat dari kombinasi iblis mereka. Jika manusia Phoenix kalah, bukankah itu berarti mereka bukan tandingan Beastamer terkuat di planet biru? Tuhan, apa yang terjadi? Pangeran Malaikat jatuh bertanya dengan hati-hati. Sucubus perempuan tiba-tiba melihatnya dan bertanya, izinkan saya bertanya, ada apa dengan Siyu itu? Apakah kekuatan bertarungnya sesederhana mengalahkan dua demigod? Di bawah tekanan iblis yang menakutkan, Pangeran Malaikat jatuh terkejut. Tuhan, itu informasi pertempuran terbarunya. Dia meningkat terlalu cepat. Dia menjadi yang terkuat hanya dalam waktu 4 tahun setelah menjadi Beastamer. Kami tidak tahu seberapa besar kekuatan yang dia sembunyikan. Ngomong-ngomong, saat dia mengalahkan kedua demigod, dia seharusnya tetap menjadi Beastamer level 8. Jika dia berhasil menembus level legendaris, dia mungkin menjadi lebih kuat. Setelah mendengar itu,
Sucubus perempuan tercengang. Dia baru menjadi Beastamer selama 4 tahun, tapi dia telah menjadi yang terkuat di planet ini. Lelucon kosmik macam apa ini? Saya ingin informasi detailnya, kata alien lain segera dengan sungguh-sungguh. Kerajaan iblis secara alami mengumpulkan informasi tentang Siyu. Segera, sucubus perempuan dan yang lainnya memperoleh informasi yang mereka inginkan. Mereka tidak akan tahu jika mereka tidak melihatnya, tetapi mereka langsung terkejut. Karena ada kalimat yang secara mengejutkan mengatakan bahwa pada level Beastamer level 6, dia telah mengaktifkan bakat tingkat dewa yang memicu suara hukum terbaik dan membantu hewan peliharaannya mengalahkan roh surgawi yang lemah yang telah jatuh ke tangan, tingkat penguasa. Dia menguasai bakat tingkat dewa di level 6. Sucubus perempuan melebarkan matanya dan menerima informasi dengan ekspresi tidak percaya. Napasnya bertambah cepat. Bagaimana manusia bisa mencapai level ini? Dia tidak percaya bahwa ini adalah orang dari planet biru. Kenapa kalian bertengkar lagi? Pohon dunia ingin menangis sekarang. Ketika ia mengirim Siyu dan yang lainnya pergi, terlihat jelas bahwa Siyu sangat patuh dan sangat dekat dengan kelompok alien ini. Mengapa mereka bertengkar dalam sekejap mata, dan Siyu bahkan memukulinya? Ia menjalankan misi Baby Ginseng dan merawat Siyu, yang lainnya, dan manusia Phoenix. Uhuk-uhuk, manusia Phoenix dan bintang Phoenix merangkak dengan ekspresi tertekan. Mereka memandang Siyu dengan tatapan yang tidak bisa dimengerti. Aku memintanya, tapi, aku ingin melihat kekuatan adik Siyu. Kalau begitu, aku tidak menyangka, Zilan terdiam. Dia tidak menyangka mereka akan dimainkan sebagai gantinya. Dia baru saja membual tentang betapa kuatnya sistem penjinak binatang alien itu, tetapi dalam sekejap mata, orang-orang mereka dipukuli oleh lawan tingkat rendah. Jika berita ini menyebar, mungkin tidak akan ada yang mempercayainya. Yah, kekuatan Siyu memang tidak buruk. Pohon dunia tidak menyangkal hal itu. Sekarang, mereka telah menaruh harapan akan kebangkitan planet biru pada Siyu. Rasanya Siyu seharusnya menjadi seorang mutan. Ini harusnya bersifat atavistik. Rasanya potensi bakatnya jauh lebih kuat daripada potensi orang-orang Blue Planet biasa sekarang. Itu pasti sebanding dengan kumpulan benih manusia yang dibawa kembali oleh Dewi Wa pada awalnya. Kekuatannya baik-baik saja, kan? Pohon dunia sangat senang melihat Siyu menghajar alien. Tiba-tiba rasanya peradaban kosmik hanya biasa-biasa saja. Seperti yang diharapkan dari anakku. Sudut mulut Zilan berkedut. Tidak apa-apa. Mengingat usia Siyu, dia hanyalah monster, oke. Kelompok mereka sudah hampir berusia 40 tahun, sedangkan Siyu baru berusia awal 20-an. Potensinya tidak bisa dikatakan kecil. Bab 1255 Mentalitas Alien Runtuh 10. Sekarang, dia bisa melawan lawan level 9. Ketika dia mencapai level 9, dia akan menjadi lebih mengesankan. Uhuk, kenapa? Ada apa dengan bakat tingkat dewamu? Dan naga hijaumu. Manusia Phoenix tidak yakin dengan kekalahannya. Dia seharusnya menjadi orang yang memiliki sistem kultivasi lebih tinggi, tetapi pada akhirnya, Siyu membuat mentalitasnya runtuh. Saya juga ingin bertanya, secara logika, planet biru seharusnya tidak memiliki sistem budidaya seperti itu. Kecepatan budidaya naga hijau Anda juga jauh melebihi beberapa faksi kepercayaan naga hijau di langit berbintang di alam semesta. Zilan penasaran. Aku baru saja mendengar bahwa ada juga 4 binatang suci di langit berbintang di alam semesta, kan? Siyu melihat mereka. Manusia Phoenix. Dia bahkan tidak sepenuhnya fokus pada pertarungan. Yah, mereka diduga adalah dewa alam semesta dari zaman terakhir, kata Zilan. Siyu berkata, saat saya di bidang arkeologi, saya tidak sengaja memasuki reruntuhan. Semua kekuatan ini berhubungan dengan kehancuran itu, tapi aku hanya memasukinya sekali dan tidak bisa memecahkannya. Saya tidak tahu apa-apa lagi. Zilan tercengang. Apa? Kamu juga seorang arkeolog? Presiden Lin berkata, Siyu, harus menjadi arkeolog paling terkemuka di planet biru. Zilan sangat terkejut. Arkeolog, juga merupakan profesi yang sangat populer di alam semesta, terutama para arkeolog yang memenuhi syarat untuk menjelajahi reruntuhan zaman dulu. Mereka semua adalah target persaingan dari berbagai faksi besar. Meong, gadis kucing permata itu tertegun. Reruntuhan luar angkasa. Dia terdiam beberapa saat sebelum melihat Siyu, yang matanya bersinar.
Dia terus merasa ada sesuatu yang akan ditimbulkan oleh Si Yu lagi. Seperti yang diketahui semua orang, umur alam semesta hanya 10 miliar tahun. Setiap 10 miliar tahun, alam semesta akan dimulai kembali dan memulai era kosmik baru. Pada saat itu, pada dasarnya tidak ada bentuk kehidupan yang dapat hidup hingga era kosmik berikutnya, termasuk bentuk kehidupan kosmik. Namun ketika alam semesta dimulai kembali, akan ada beberapa tempat khusus yang akan menjadi reruntuhan kosmik berupa pecahan spasial kosmik dan muncul di era baru. Menjelajahi reruntuhan kosmik ini seringkali menghasilkan rahasia yang sangat mengejutkan. Dikatakan bahwa penguasa tertinggi kosmik saat ini, penguasa kosmik, sangat suka mengumpulkan dan menjelajahi reruntuhan kosmik. Saya mengerti. Anda pasti secara tidak sengaja memasuki reruntuhan kosmik dari era kosmik terakhir dan bersentuhan dengan kekuatan suci khusus, kata Zilan. Dia merasa akhirnya menyimpulkan mengapa Si Yu begitu kuat. Orang ini adalah orang yang terpilih, orang yang sangat beruntung. Dia sebenarnya secara tidak sengaja memasuki reruntuhan naga hijau di era kosmik terakhir dan bahkan secara arkeologis membawa kekuatan tingkat dewa. Di sampingnya, pria Phoenix itu juga tercengang. Apakah ini nyata? Sial anjing macam apa ini? Seorang arkeolog dari planet tingkat rendah secara tidak sengaja memasuki reruntuhan dewa kosmik dari era kosmik terakhir dan bahkan memperoleh manfaat. Semua orang tercengang saat mendengar kesimpulan Zilan. Termasuk Si Yu sendiri. Dia berpikir keras. Ia merasa semakin banyak teka-teki tentang transmigrasinya. Jika faksi besar itu mengetahui bahwa Anda telah memasuki reruntuhan kosmik, mereka pasti akan bersedia membina seorang arkeolog seperti Anda. Faktanya, meskipun Anda mengabdi pada penguasa kosmik itu, kemungkinannya besar. Namun menjelajahi reruntuhan kosmik masih terlalu berbahaya. Bahkan jika seseorang mencapai tingkat super surgawi, ada banyak orang yang mati di reruntuhan kosmik. Menurut yang saya tahu, nenek moyang ras Kirin di planet biru menjelajahi reruntuhan alam semesta dan menjadi orang pertama yang mati. Oleh karena itu, arkeolog juga merupakan profesi yang berisiko tinggi, kata Zilan. Pohon dunia, mengapa Kirin yang pertama mati lagi? Tidak mungkin, Si Yu bergumam, ngomong-ngomong, kehancuran kosmik yang kamu bicarakan. Zilan berkata, apakah jumlahnya banyak? Kata Si Yu. Apakah ada reruntuhan tipe percobaan yang tidak terlalu berbahaya? Aku suka yang seperti ini. Pohon dunia dan Presiden Lin. Bukankah anak ini harus memikirkan cara agar planet biru bangkit setelah memasuki langit berbintang? Kenapa dia memikirkan tentang reruntuhan kosmik lagi? Bab 1256 Dewa Naga turun, Bugi naik 1. Naga hijau, Dewa Kosmos. Saat Si Yu dan yang lainnya sedang mengobrol, sebuah suara terdengar. Pertempuran baru saja terjadi di atas wilayah laut kota Istana Naga. Dewa Naga secara alami sudah merasakannya sejak lama. Dia mengungkapkan sosoknya dan muncul di samping kucing permata. Mereka baru saja mendengar dengan jelas beberapa percakapan Si Yu dan yang lainnya. Dewa Naga Senior, kamu juga di sini, Presiden Lin Xiao segera berkata ketika dia melihat ini. Dewa Naga Senior, itu seharusnya tidak mempengaruhi kota Istana Naga, kan? Saya secara khusus meminta Bugi untuk mengaktifkan domainnya. Si Yu tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata ketika dia melihat Dewa Naga keluar. Manusia Phoenix. Apakah dia bersikap sopan? Dia masih mengendalikan fluktuasi pertempuran. Juga, Bugi. Dia memandang naga hijau di langit. Inikah nama naga hijau yang telah berevolusi hingga level ini? Bagaimana dia bisa melakukan ini? Jika dia adalah naga hijau, dia pasti akan memberontak. Kereta, 0,0. Tentu saja terpengaruh, kata Dewa Naga. Si Yu, kalau begitu tidak apa-apa, bagaimana situasi di kota Istana Naga? Dewa Naga berkata, ini semua berkat Tuan Pohon Dunia. Yang terluka semuanya telah pulih, yang mati telah hidup kembali, dan bangunan yang rusak telah pulih sepenuhnya. Klon Pohon Dunia berkata, itu benar, selain itu, saya juga memberkati makhluk-makhluk ini. Selanjutnya akan lebih mudah bagi mereka untuk menerobos kemacetan. Ini adalah, Zilan memandang Dewa Naga dan berpikir sejenak sebelum berkata, Dewa Naga Senior dari kota Istana Naga. Dewa Naga mengangguk sedikit dan melihat ke arah bis tamer kosmik ini. Zilan berkata dengan penuh semangat, halo, Dewa Naga Senior. Saya adalah murid Kaisar Luar Angkasa.
Guru meminta saya untuk menyambut Anda dan mengundang Anda pergi ke Laut Kosmik jika Anda memiliki kesempatan. Senioritas Dewa Naga relatif tinggi. Baik itu Kaisar Luar Angkasa, legendaris sumber surgawi, atau Lin Feng, mereka semua dianggap junior yang telah mendapatkan bantuan dari Dewa Naga. Jika ada kesempatan, ya. Dewa Naga mengangguk. Mereka juga merasa hal itu sulit dipercaya. Jadi fluktuasi langit berbintang sebelumnya sebenarnya dikirim oleh Kaisar Luar Angkasa dan Lin Feng. Saya baru saja mendengar bahwa naga hijau diduga adalah dewa kosmik dari era kosmik terakhir. Benarkah itu? Kata Dewa Naga. Seharusnya begitu. Meskipun semuanya merupakan penemuan arkeologi, pada dasarnya ini adalah konsensus peradaban kosmik, kata Naga Bintang. Dewa Naga memandang Siyu dan Bugi dan berkata, Siyu, apakah kamu tertarik dengan posisi Dewa Naga di kota Istana Naga? Dengan kekuatanku saat ini, aku mungkin tidak lagi bisa mengelola kota Istana Naga. Kenapa aku tidak menyerahkan posisi Dewa Naga ini pada si kecil itu? Dewa Kosmos, Naga Hijau, warisan yang ditinggalkan oleh naga leluhur bukanlah hal yang memalukan. Mengaum, Naga Hijau, Bugi, tercengang. Ah masa, bukan tidak mungkin, kata Siyu. Presiden Lin dan Kucing Permata. Mengapa dia begitu cepat menyetujuinya? Bukankah dia tahu caranya bersikap sopan? Siyu mengerti maksud Dewa Naga. Jika pihak lain melakukan ini, dia bisa secara sah mendirikan iman naga hijau di kota Istana Naga. Jika masih ada kebangkitan naga dewa kuno, dengan kekuatan Dewa Naga saat ini, mustahil untuk menekannya. Bahkan reruntuhan Dewa Naga mungkin sudah ditempati. Kalau begitu, anjing naga berpikir lebih baik memberikannya langsung kepada seseorang yang dikenalnya. Siyu tidak diragukan lagi adalah pilihan terbaik. Tidak ada dewa kebangkitan yang bisa mengalahkan naga hijau. Ketika klon pohon dunia melihat ini, ia sedikit terkejut. Baiklah, Siyu dan yang lainnya bisa melakukan apapun yang mereka inginkan. Bahkan jika naga leluhur dihidupkan kembali, jika ia mengetahui bahwa istana naga warisannya telah ditempati oleh naga hijau, ia mungkin tidak akan marah. Bagaimanapun, naga hijau 2 tingkat lebih tinggi dari naga leluhur. Siapa sangka? Mungkin setelah tiba di alam semesta, bahkan naga leluhur pun berevolusi menuju naga hijau. Kalau begitu Bugi, kembali ke kota istana naga bersama Dewa Naga Senior. Kalau tidak ada apa-apa lagi, jangan kembali dulu, kata Siyu pada Bugi. Keluarga tidak lagi punya uang untuk menghidupimu, Bugi. Bugi mengaum. Siyu mengerutkan kening. Apakah kamu bodoh? Kami belum pernah menjelajahi reruntuhan Dewa Naga sebelumnya. Ada setumpuk sumber daya legendaris dan mistis di dalamnya. Jika tidak ada makanan, Anda bisa pergi ke kota Istana Naga untuk mencari makanan sendiri. Bugi, jadi begitu. Kalau begitu, aku akan pergi dulu. Dewa Naga memandang Bugi dan mengucapkan selamat tinggal kepada semua orang yang hadir. Dewa Naga Senior, saya akan berkunjung nanti, kata Presiden Lin. Aku juga, kata Zilan dan manusia Phoenix. Setelah itu, mereka juga ingin mengunjungi hewan peliharaan tim kedua Lin Feng. Semua orang mengucapkan selamat tinggal, dan Dewa Naga membawa Bugi yang bersemangat ke kota Istana Naga untuk naik tahta. Tidak peduli apa yang Bugi pikirkan, dia tidak menyangka bahwa dia akan berubah dari ulat sutra hijau menjadi penguasa kota Istana Naga. Di kota Istana Naga, setelah mengalami kudeta Istana Naga, kebangkitan kembali korban, dan semuanya kembali, semua makhluk masih dalam keadaan tertegun. Di bawah komando Dewa Naga, beberapa Raja Naga mengatur diri mereka sendiri dan berkumpul di Istana Naga. Baru saja, Dewa Naga mengatakan ada masalah besar yang harus diumumkan. Berbagai Raja Naga menduga itu ada hubungannya dengan kudeta Istana Naga ini. Pada saat ini, bahkan Raja Naga Laut, yang berlari mencari bantuan, masih tidak tahu bagaimana kudeta Istana Naga diselesaikan. Ia tidak mengerti mengapa korban tersebut akan langsung dihidupkan kembali. Seharusnya Siyu yang membantu, kata Raja Naga Es dengan bangga. Aku tahu pria berkepala 3 itu sudah berakhir begitu dia berani memukulku. Oh ya, naga putih kecil itu mengikuti di belakang Raja Naga Laut dan Raja Naga Azure dan berkata dengan gembira. Itu pasti senior Siyu. Sepertinya memang seharusnya begitu. Saat aku pergi ke Dong Huang, Siyu tidak ada, tapi jika kita berhasil menyelesaikannya, Siyu pasti sudah kembali.
Raja Naga Laut menghela nafas. Bukan tidak mungkin bagi Siyu, Dewa Naga, legendaris sumber surgawi, dan yang lainnya untuk mengalahkan ketiga dewa bersama-sama. Pada saat ini, Raja Naga Laut, Raja Naga Es, Raja Naga Petir, dan putranya, Raja Naga Emas, dan putranya, serta keluarga penyu dan ular kuas kecil, semuanya hadir. Bab 1257 Dewa Naga turun, Bugi naik 2. Dewa Naga memang telah mengumpulkan semua orang di Istana Naga untuk mengumumkan bantuan Siyu dan yang lainnya. Namun, sebelum dia bisa melakukannya, dia tertarik dengan fluktuasi pertempuran lagi. Kali ini, Dewa Naga membawa Bugi kembali. Tuan Dewa Naga telah kembali. Di kota Istana Naga, saat dunia berubah warna, gelombang besar datang. Raja Naga Laut memandang ke langit. Sosok Dewa Naga perlahan turun di bawah tatapan jutaan elit Istana Naga. Setelah dia, semua orang terkejut saat mengetahui bahwa di sampingnya ada naga hijau besar yang memenuhi langit dan panjangnya 1000 meter. Itu, Bugi, Siyu dan yang lainnya juga ada di sini. Melihat ini, Naga Es dan yang lainnya sedikit terkejut. Pangeran Naga Emas dan naga generasi kedua lainnya yang telah dikalahkan oleh Bugi juga sedikit terkejut. Namun, saat Raja Naga Totem merasakan aura di tubuh Bugi yang bahkan lebih kuat dari aura Dewa Naga, pupil mereka menyusut tak percaya. Pada saat ini, setelah Dewa Naga turun, dia berkata kepada orang-orang Istana Naga, belum lama ini, Dewa kuno ras naga menghidupkan kembali dan menghancurkan kepercayaan naga hijau untuk memperjuangkan posisi Dewa Naga, menyebabkan kota Istana Naga berada dalam kekacauan. Di hadapan tiga dewa yang dihidupkan kembali, kekuatanku tidak cukup untuk melindungi kota Istana Naga. Untungnya, masalah ini telah terselesaikan. Sekarang, ketiga naga dewa yang telah bangkit semuanya ditekan oleh Dewa Naga yang baru. Mulai hari ini, saya akan turun tahta dan berkultivasi dengan getir. Dewa Naga baru akan menjadi naga hijau yang dikontrak oleh Menteri Perlindungan Lingkungan Kota Istana Naga, Siyu. Kekuatannya sudah melebihi kekuatanku. Tidak hanya menekan tiga dewa kuno, tetapi juga menekan demigod baru dari Kekaisaran Manusia Naga, Raja Naga Tirani, dan penguasa naga hitam dari Kerajaan Naga Barat. Dengan memimpin kota Istana Naga pasti bisa menjadi lebih kuat. Mulai hari ini dan seterusnya, itu adalah Dewa Naga baru dari kota Istana Naga. Mengaum, mulai hari ini dan seterusnya, akulah Dewa Naga. Naga hijau, Bugi, mengaum di udara. Seperti yang diharapkan darinya. Setelah Dewa Naga selesai berbicara, orang-orang Istana Naga tiba-tiba terdiam dan tercengang. Pangeran tertua, pangeran kedua, dan pangeran ketiga memandang Bugi dengan bingung. Apa? Posisi Dewa Naga telah hilang. Ah! Naga putih kecil itu memandang kakak Bugi dengan sangat terkejut, tidak mengerti mengapa kakak Bugi, yang masih berupa kupu-kupu 2 tahun lalu, menjadi Dewa Naga yang baru. Bahkan jika ia mengalahkan pangeran tertua, itu terlalu berlebihan untuk berubah dari monster yang dikontrak manusia menjadi Dewa Naga sekaligus dan menekan 5 demigod naga sendirian. Tanda pagar Akeong, Pangeran Naga Emas, yang selalu ingin membalas dendam, juga memandang Bugi Naga Hijau dengan bingung. Apa artinya seekor naga menghancurkan 5 dewa naga? Sebagian besar Raja Naga Totem yang hadir tercengang. Oh sial, Perdana Menteri Penyu memandang Raja Naga Guntur yang kebingungan. Putranya sendiri, penyu kecil, juga rajin berkultivasi di bawah bimbingan Siyu. Dalam hal hubungan, penyu kecil adalah teman sekelas Dewa Naga yang baru, dan Perdana Menteri Penyu adalah orang tua dari penyu kecil. Jadi, bagaimana mereka menggambarkan hubungan antara dia dan Raja Naga Guntur di masa depan? Ini. Tuan Kuas Snake juga tercengang. Ia tidak menyangka bahwa monster terkontrak Siyu, yang telah mengambil putrinya, sekarang akan menjadi Dewa Naga yang baru. Tentu saja, orang yang dirasa paling konyol adalah Raja Naga Es, yang telah menyaksikan Bugi tumbuh dari ulat sutra hijau. Sudut mulutnya bergerak-gerak saat melihat ke arah kereta naga hijau yang dibawa kembali oleh Dewa Naga. Kemudian, ia menepuk teman baiknya, Raja Naga Azure, di sampingnya. Dewa Naga baru, itu anakku, kata Raja Naga Es. Raja Naga Azure. Raja Naga Azure dan Raja Naga Laut memandang putra mereka, naga putih kecil, dengan jijik. Sampah. Naga putih kecil, Bugi mengikuti Dewa Naga ke kota Istana Naga.
Setelah pertempuran, Si Yu dan yang lainnya akhirnya bisa kembali ke Donghuang. Di pihak Presiden Lin, ada terlalu banyak hal yang ingin dia ketahui dari Zilan dan yang lainnya. Namun, para tamu baru saja tiba. Selain itu, dia masih harus membangkitkan sumber surgawi yang legendaris. Presiden Lin hanya menyiapkan tempat bagi mereka dan ketujuh dewa untuk beristirahat terlebih dahulu. Tidak ada terburu-buru untuk berkomunikasi. Untukmu. Pada saat ini, Si Yu juga mulai menagih utangnya. Setelah Dewa Kuno Banteng Emas memberikan sumber daya tingkat dewa yang dia miliki kepada Si Yu, dia berkata, "Jadi Si Yu, mari kita bicara tentang pertempuran lain kali. Kamu menghabiskan banyak energi dalam pertempuran tadi." Baiklah. Si Yu curiga Dewa Kuno Banteng Emas takut. Namun, melihat pihak lain akhirnya membayar utangnya, Si Yu tidak terlalu peduli. Pada saat ini, Eleven, yang berada di bahu Si Yu, melihat sumber daya yang diberikan oleh Dewa Kuno Banteng Emas dengan ekspresi terkejut. Ini adalah permata logam putih yang dipenuhi dengan niat membunuh yang bersifat perang. Itu membuat Eleven merasa bahwa itu adalah sumber daya tingkat dewa yang dapat meningkatkan kemahiran keterampilan angin pembunuh miliknya. Setelah memakan ini, skill angin pembunuhnya mungkin bisa meningkat dari transenden menjadi mendekati skill kuasi ilahi. Ini adalah permata platinum yang lahir di Mythical Battlefield. Ini adalah inti dari urat mineral berelemen logam. Saya belum tega menggunakannya. Aku akan memberikannya padamu, kata Dewa Kuno Banteng Emas kesakitan. Jika tertanam pada sebuah senjata, itu bisa menjadi senjata dewa. Baiklah. Si Yu tersenyum kaget. Silakan saja, Tuan. Saya akan meminta panduan budidaya luar bumi. Permata platinum. Saat dia pergi di bawah tatapan Dewa Kuno Banteng Emas, Si Yu menimbangnya dan berkata kepada 11, tidak ada gunanya bahkan jika kamu menginginkan benda ini. 11. Kamu sudah menjadi manusia setengah dewa. Dengan kondisi planet biru saat ini, sumber daya biasa tingkat dewa hanya akan sedikit memperkuat Anda. Saya pikir lebih baik menyimpannya untuk kucing dan melihat apakah itu bisa digunakan. 11 mengangguk. Baiklah, dia bisa memberikannya kepada guru kucing permata. Biarkan ia berevolusi menjadi kucing logam. Ini bukan kucing permata, tapi kucing permata berkaki pendek. Ini bisa disimpan sebagai sumber evolusi harimau putih, kata Si Yu. Kucing permata guru juga seorang setengah dewa. Dia tidak kekurangan sumber daya ini. Bab 1258 Dewa Naga turun, Bugi naik 3. 11 tercengang. Seekor harimau putih pendek. Oh, 4 roh surga sebenarnya semuanya adalah dewa kosmik. Maka nilai budidayanya tidak diragukan lagi menjadi lebih besar. Setelah Si Yu meminta permata berelemen logam, dia dengan tegas pergi ke Zilan. Pada saat ini, murid kaisar luar angkasa, Zilan, telah berganti pakaian menjadi gaun panjang bergaya Donghuang. Dia sedang menunggu Presiden Lin memanggil Void Mantis, Fang Lan, dan orang lain yang berhubungan dengan kaisar luar angkasa. Sebelum Si Yu dapat mengatakan apapun, pihak lain tahu bahwa Si Yu ada di sana untuk menagih hutang. Dia hanya bisa menghela nafas dan menyerahkan metode kultivasi yang telah selesai kepada Si Yu. Ini adalah metode pengembangan 18 talenta seperti logam, kayu, air, api, bumi, angin, guntur, terang, kegelapan, dan penggabungan ruang kegelapan, roh, dan jiwa. Saya awalnya mengira Anda bisa menggunakannya untuk meningkatkan kekuatan peningkatan Anda, jadi saya berencana untuk memberikannya kepada Anda. Tetapi sekarang, saya sebenarnya tidak menyarankan Anda membuang-buang energi untuk mengolahnya juga. Setelah Anda memperoleh manfaat dari reruntuhan kosmik, bakat yang Anda kembangkan dianggap sebagai salah satu kemampuan terbaik bahkan di planet terapung. Saya merasa bakat spasial tingkat dewa saya lebih rendah, jadi lebih baik Anda mengabdikan diri pada hal itu. Semua kemampuan ini relatif umum. Apa yang dapat saya hubungi tidak akan banyak meningkatkan kekuatan Anda. Sekarang, saya khawatir hanya kemampuan langka itu yang dapat meningkatkan kekuatan Anda. Namun sayangnya, tidak ada kemampuan seperti itu di planet terapung. Jika Anda ingin mendapatkannya, Anda mungkin harus mencarinya sendiri di planet Raja Dunia, kata Zilan. Ada orang-orang berkemampuan dari berbagai planet berkumpul di sana. Kemampuan yang mereka kembangkan sungguh aneh. Meskipun lebih sulit untuk dibudidayakan, ia juga lebih kuat dan lebih istimewa. Baiklah.
Maka seharusnya tidak menjadi masalah bagiku untuk mengajarkan ini pada teman-temanku, kan? Siyu berkata sambil tersenyum. Tentu saja, dia juga tahu bahwa baginya, tidak perlu banyak mengembangkan bakat penguatan elemen logam, penguatan elemen api, dan penguatan elemen air. Namun, jika dia tidak menggunakan barang sebaik itu, orang lain akan menggunakannya. Tentu saja, kamu bisa mengatasinya sendiri. Itu bukanlah sesuatu yang relatif berharga, kata Zilan sambil tersenyum. Wuh. Saat mereka berdua mengobrol, di dunia luar, riak spasial berkedip-kedip. Seekor belalang sembah hitam besar berteriak, di mana murid kaisar luar angkasa? Di mana? Aku tahu itu. Kaisar luar angkasa masih hidup. Hahaha. Aku akan bangkit. Chaos Panda, naga hijau, turun. Itu adalah belalang kekosongan. Siyu mengangkat bahu. Baiklah, yang paling bersemangat ketika Kaisar luar angkasa dan Lin Feng mengirim seseorang kembali adalah hewan peliharaan tim kedua dari Kaisar luar angkasa dan Lin Feng. Pada saat ini, lupakan tingkat setengah dewa, selama mereka menghubungi Lin Feng, Raja Naga Laut, Dewa Kupu-Kupu, dan yang lainnya memiliki harapan untuk mencapai tingkat dewa. Yo, setelah Void Mantis masuk, Siyu menyapanya, membuat Void Mantis terpesona dan menghentikan senyumannya. Kalian ngobrol, lalu aku pergi dulu. Siyu tersenyum dan mengucapkan selamat tinggal pada mereka. Dia mengambil metode kultivasi yang dia peroleh dan pergi. Setelah meminta Ling meniru metode budidaya, dia membagikannya kepada Presiden Lin, Senior Lu, Senior Panda, dan yang lainnya. Kemudian, dia kembali ke Ping Cheng dan mulai tidur. Dia membantu Bugi berevolusi dan mengaktifkan domain naga hijau untuk melawan 5 dewa dan alien di domain Taiji. Bahkan setelah mengalami perawatan bersama Baby Ginseng dan pohon dunia, Siyu saat ini masih lelah. Jika tidak ada hal besar lainnya, dia akan tidur selama 2 hari dulu. 2 hari kemudian, Siyu bangun. Pada saat ini, Zilan telah selesai berkomunikasi dengan Presiden Lin dan sumber surgawi yang legendaris. Dong Huang setidaknya bisa diberi 2 batu kunci teleportasi. Metode distribusi Dong Huang untuk keduanya adalah 1 untuk Siyu dan 1 lagi untuk Dewa Naga. Legendaris sumber surgawi secara sukarela melepaskan kesempatan untuk pergi ke planet Raja Dunia untuk menerobos ke tingkat dewa dan memutuskan untuk terus tinggal di planet biru untuk melindungi Dong Huang dan menunggu kebangkitan mitos. Adapun Presiden Lin Xiao, dia merasa tidak bisa menembus level legendaris dalam jangka pendek, jadi dia melepaskan kesempatan untuk mendapatkan batu kunci teleportasi. Sedangkan untuk batu kuncinya, itu masih merupakan rasio yang paling hemat biaya untuk Beastamers manusia. Oleh karena itu, Siyu, sosok paling berbakat di Dong Huang dan bahkan Blue Planet, pasti memilikinya. Namun, Siyu juga harus mencapai level 9 sesegera mungkin. Adapun sisanya, Dong Huang memutuskan untuk memberikannya kepada Dewa Naga. Bagaimanapun, perlindungan Dewa Naga telah melindungi Dong Huang selama 1000 tahun, dan posisi Dewa Naga juga telah diserahkan kepada Bugi. Hadiah ini harus diberikan padanya. Meskipun Dewa Naga juga bisa dikontrak dan menumpang, karena senioritas Dewa Naga terlalu tinggi di Dong Huang, mungkin tidak ada yang berani menyebutkannya seperti ini. Tidak perlu membaginya dengan hati-hati. Setelah Siyu bangun dan belajar, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam pada dirinya sendiri. Bagaimanapun, setelah menghubungi Kaisar luar angkasa dan yang lainnya, dia bisa meminta beberapa lagi. Ya, namun, mengingat Kaisar luar angkasa dan yang lainnya mungkin tidak terlalu murah hati, Siyu merasa bukan masalah besar baginya untuk memikirkan cara setelah dia memasuki planet Raja Dunia. Dia memiliki skill indeks, jadi dia masih bisa menjadi lebih kuat dengan cepat. Kaisar luar angkasa dan Lin Feng bisa dengan cepat bangkit di alam semesta. Prestasinya di planet biru jauh melebihi pencapaian Kaisar luar angkasa dan Lin Feng. Secara teori, ia harus bisa beradaptasi dengan cepat dengan alam semesta. Pada saat itu, jika dia bisa dengan cepat menjadi dewa super, bukan tidak mungkin dia membiarkan semua orang yang dia kenal memiliki batu kunci teleportasi. Dengan mengingat hal ini, Siyu memutuskan untuk berkultivasi dengan pahit terlebih dahulu dan berusaha untuk mencapai tingkat legendaris sebelum pohon dunia memadatkan kristal kosmik. Namun, sebelum itu, Siyu merasa ada satu hal lagi. Yang terbaik adalah melakukannya sebelum level legendaris. Ke era Kaisar Naga. Lagi pula,
Setelah menembus level legendaris, tekanan untuk bertransmigrasi pasti akan semakin besar. Oleh karena itu, setelah bangun tidur, Siyu pertama kali tiba di kota Istana Naga. Saat ini, Bugi sedang makan dan minum di sini. Hidupnya terlalu nyaman. Namun, Bugi masih memiliki hati nurani dan tahu untuk meninggalkan banyak hal baik untuk Siyu dan yang lainnya. Siyu tidak datang kali ini untuk ini. Sebaliknya, dia menemukan Dewa Naga Senior dan berkata, "Dewa Naga Senior, apakah kamu bebas? Saya ingin membawa Anda ke reruntuhan spasial untuk dijelajahi." Bagi Dewa Naga, pergi ke laut kosmik untuk mendapatkan kesempatan mendaki ke alam yang lebih tinggi mungkin tidak membuat dia lebih peduli daripada kembali ke era Kaisar Naga. Sekarang, Dewa Naga muncul dan menarik napas dalam-dalam. Dia memandang Siyu dan berkata, "Apakah kamu percaya diri?" "Ya, tapi menurut penelitianku, memanfaatkan Vena Naga ruang waktu untuk penjelajahan akan menghadapi penolakan sementara berdasarkan kekuatan. Sekalipun kita berhasil, kita mungkin tidak bisa bertahan dalam jangka waktu itu terlalu lama. Selain itu, biarpun kita mengubah fakta bahwa Kaisar Naga dibunuh oleh sisa jiwa dewa, itu hanya akan berevolusi menjadi ruang paralel baru. Itu tidak akan mempengaruhi situasi saat ini dan menghidupkan kembali Kaisar Naga. Bisakah kamu menerima hasil seperti itu?" Dewa Naga terdiam beberapa saat sebelum berkata, "Tidak apa-apa. Bahkan jika aku hanya kembali ke masa lalu dan tidak ikut campur dalam apapun, aku akan puas jika kamu membiarkan aku memahami sebagian kebenarannya." Siyu berkata, "Tidak perlu terlalu berhati-hati. Kita bisa kembali dan langsung membunuh sisa jiwa yang melukai Kaisar Naga. Lalu, kita bisa menghancurkan Kerajaan Naga, musuh besar dinasti Kaisar Naga saat itu." Dewa Naga tersenyum dan berkata, "Apakah kamu yakin apa yang kami lakukan tidak melanggar hukum alam semesta? Jika ada pengelola di alam semesta, kita mungkin akan dihukum." Siyu tercengang. "Jangan menakutiku. Pada awalnya, kaulah yang merayuku untuk bertransmigrasi ke ruang dan waktu. Saya sudah bertransmigrasi 2 kali. Tidak terjadi apa-apa. Pada saat yang sama, di Universitas Ibu Kota Kuno. Gadis kucing permata itu menatap langit berbintang. Dia juga berpartisipasi dalam pertemuan distribusi teleportation Keystone sebelumnya. Sejujurnya, dia juga ingin pergi ke langit berbintang di alam semesta untuk melihatnya, tapi sayangnya, batu kunci teleportasi sangat sedikit. Butuh beberapa saat sampai kucing hooligan seperti dia mendapat giliran. Dia hanya berharap Siyu bisa segera bangkit di alam semesta. Pada saat itu, Siyu harus memberinya batu kunci dan setumpuk kristal kosmik. Lagi pula, dia tidak bisa lari untuk menandatangani kontrak dengan Siyu, bukan? Karena dia bebas, gadis kucing permata itu menatap ke langit berbintang dan membuat permohonan dengan keterampilan kuasi ilahi, ingin dianugerahi batu kunci teleportasi oleh surga. Dengan cara ini, tidak perlu mengemis kepada siapapun. Kucing permata itu sebenarnya hanya mencobanya untuk bersenang-senang. Namun, setelah membuat permintaan, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Di alam semesta, retakan spasial muncul. Di dalam, sebuah meteor melintas. Sebuah alat yang tampak seperti batu kunci harapan mendayung menuju planet biru dan mendarat di Donghuang, Ibu Kota Kuno, dan Universitas Ibu Kota Kuno. Gadis kucing permata itu menatap meteor yang semakin jernih dan berpikir keras. Dia mengulurkan tangannya dan meraihnya di udara. Dia melihat ke bawah dan berpikir keras. Brengsek. Mustahil. Kucing itu tercengang. Skill keinginannya juga menjadi aneh, seperti skill ramalan burung hantu. Kucing permata itu melihat batu kunci teleportasi di tangannya dan bingung. Oleh karena itu, apakah ini batu kunci yang dibawa oleh orang malang dari ras Kirin yang datang ke planet biru bersama Zilan dan yang lainnya tetapi meninggal dalam badai langit berbintang, atau batu kunci yang jatuh ke dalam celah spasial setelah pertempuran antara permaisuri dan manusia setengah dewa Vermilion Bird? Kucing permata itu berpikir keras. Bab 1259 Siyu, Kaisar Naga, Dewa Naga 1. Di kota Istana Naga, Siyu dan Dewa Naga sepakat untuk berangkat ke reruntuhan spasial dalam sehari. Pada saat itu, Dewa Naga baru dari kota Istana Naga, Green Dragon Bugi, telah mengukir patungnya menjadi tumpukan patung naga. Terlebih lagi, itu adalah posisi yang paling mencolok, titik tengah. Selain itu, ia juga menciptakan klon keyakinan melalui domain penciptaan dan menyebarkannya ke seluruh Istana Naga.
Saat tidak ada, itu melindungi kota Istana Naga. Itu mirip dengan klon iman dari Dewa Rubah dari bangsa Rubah Surgawi sebelumnya. Lagi pula, Bugi tidak bisa tinggal di Istana Naga selamanya. Cloning agar berfungsi jelas merupakan metode paling klasik. Selama kekuatan keyakinan yang dimiliki Istana Naga cukup kuat, klon keyakinan ini dapat menerima kekuatan dari banyak orang percaya dan dengan mudah mengalahkan musuh setingkat setengah dewa. 11 dan yang lainnya adalah yang paling bahagia saat Bugi naik tahta. Mereka menikmati kelezatan Istana Naga. Setelah beberapa hari, ransel Siyu kembali kosong. Sumber daya yang dia panen dari era permaisuri, seperti bunga api matahari, digunakan untuk evolusi Chitong. Misalnya, Phoenix Heart berelemen angin dikemas untuk senior Lu. Sekarang, hanya tersisa satu batu kunci teleportasi. Dalam sekejap mata, dia menjadi sangat miskin. Siyu belum mempelajari batu kunci teleportasi ini ketika seseorang memberitahunya tentang penggunaannya. Dia tidak berencana membiarkan Ling melanjutkan penelitiannya, tetapi dia tidak berencana untuk menyimpannya di tangannya. Dia ingin mencari kesempatan untuk mengirimkannya kembali ke permaisuri. Lagi pula, selama dia menghubungi kaisar luar angkasa, planet biru tidak akan kekurangan batu kunci teleportasi. Siyu tidak perlu menggunakan batu kunci teleportasi yang berisiko ini. Batu kunci teleportasi ini milik planet Raja Dunia di ruang dan waktu lain. Jika dia mengaktifkan teleportasi dalam ruang dan waktu ini, akan baik-baik saja jika berhasil, tetapi jika gagal, siapa yang tahu apa konsekuensinya. Jika dia mati selama teleportasi, itu akan berlebihan. Karena dia tidak kekurangan lagi, Siyu tidak perlu mengambil risiko ini. Lebih baik menyimpannya agar permaisuri dapat menggunakannya sendiri. Beberapa dari kalian, jika sudah kenyang, tidurlah. Hemat energi. Di aula Istana Naga, Siyu melihat ke arah Eleven dan yang lainnya yang makan dengan tidak stabil di jamuan makan dan memperingatkan. 11 dan hewan peliharaan lainnya tergeletak di tanah, menunjukkan bahwa mereka mengerti. Mereka sudah lama tidak makan kenyang, tapi seharusnya kali ini saja. Lagi pula, mereka bisa menyia-nyiakan waktu ini secara berlebihan untuk merayakan kenaikan Bugi. Jika mereka terus makan seperti ini di masa depan, kota Istana Naga tidak akan mampu membelinya. Jika mereka memakan Istana Naga sampai menjadi miskin, para penganut naga hijau harus memberontak. Bagaimanapun, makanan adalah prioritas masyarakat. Mengaum. Namun, Bugi mengungkapkan hal itu bukan masalah besar. Makan lebih banyak, makan lebih banyak. Mendengar itu, Eleven, Baby Ginseng, Little G, dan Daki mengelilinginya dan terus makan dengan gila-gilaan. Di sisi lain, Chitong, Susu, Ling, Qi, dan Little Z memandang orang-orang ini tanpa berkata-kata dan terus menggelengkan kepala. Sangat bagus. Karena orang-orang ini penuh, mereka akan bertanggung jawab atas pertempuran berikutnya. Di kota Istana Naga, Siyu bahkan mengobrol lama dengan Naga Es dan Raja Naga Laut. Setelah mengetahui informasi tentang langit berbintang di luar, Naga Es masih baik-baik saja. Bagaimanapun, dia sudah sendirian dan tidak punya keinginan. Selama ia bisa pensiun dengan mantap di kota Istana Naga di bawah perlindungan Siyu dan yang lainnya, ia akan puas. Adapun Raja Naga Laut, dia sangat bersemangat, hampir sama bersemangatnya dengan belalang kekosongan sebelumnya. Itu telah dibesarkan oleh Lin Feng sebagai Raja Naga Laut dari ikan mas. Adalah suatu kebohongan untuk mengatakan bahwa ia tidak memiliki perasaan dan tidak merindukan Lin Feng. Sayangnya, setelah sekian lama menjadi Raja Naga Laut, ia tidak memiliki banyak ambisi. Ia hanya ingin hidup tenteram bersama istrinya. Satu-satunya harapannya adalah agar naga putih kecil itu menjadi lebih dewasa. Namun, setelah melirik naga putih kecil di sampingnya, Lin Feng merasa tidak akan menyukai anak ini bagaimanapun caranya. Mau tak mau dia menghela nafas lagi. Setelah bermalam di kota Istana Naga, Siyu dan Dewa Naga mulai berangkat. Mereka bertransmigrasi melalui lautan dan tiba di Pulau Ruang Waktu, Vena Naga Ruang Waktu. Siyu mengenakan pakaian arkeologi hitam dan merah modern, seekor panda memegang bambu yang tergantung di bahunya. Di sampingnya ada seorang gadis naga yang tiada taraf dan anggun dengan pakaian kuno. Baik di zaman modern atau kuno, keduanya adalah kombinasi yang aneh. Mencicit. 11 menggigit bambu itu. 11 telah mengambil ini dari kota Istana Naga dan belum sanggup memakannya.
Ia berencana mengandalkan menjilat dan menggemeretakkan giginya untuk mempertahankan kehidupan sehari-hari. Ketika Dewa Naga melihat ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terdiam. Dia tidak tahu kapan hewan peliharaan Siyu akan mulai peduli dengan citra mereka. Para demigod di planet biru tidaklah begitu konyol. Saya sudah datang untuk mempelajarinya sekali sebelumnya. Saya yakin bisa mengaktifkan dan mengendalikan reruntuhan spasial, tapi saya membutuhkan kerja sama senior Dewa Naga. Jangan melawan dan menekan kekuatanmu, kata Siyu. Dewa Naga mengangguk dan berkata, baiklah. Karena itu, dia mulai menekan kekuatannya sebanyak mungkin dan melepaskan semua perlawanan. Dia tidak berdaya melawan kekuatan dunia luar. Pada saat ini, Siyu telah sampai di atas pembuluh darah naga. Dia berpura-pura memejamkan mata dan berpura-pura menggunakan bakatnya mendengarkan suara sejarah untuk berkomunikasi dengan reruntuhan spasial. Kemudian, dia mengucapkan mantra aneh yang tidak dapat dipahami oleh Dewa Naga. Misalnya, saya ingin menjadi transmigran. Kakek dan nenek sangat bahagia. Berikan aku kue kesukaanku. Saat Siyu berbicara dalam bahasa Mandarin, wajar jika Dewa Naga tidak mengerti. Dia hanya merasa hal itu tidak dapat diduga. Pada saat yang sama, Siyu menggunakan kekuatan psikisnya untuk menggambar susunan heksagram waktu yang sangat besar seperti yang ada di dada burung hantu di tanah, membungkus dia dan Dewa Naga di dalamnya. Dari kelihatannya, Siyu sedang bekerja keras untuk berkomunikasi dengan Vena Naga Ruang Waktu, namun kenyataannya, itu adalah Ki yang berkomunikasi dengan kekuatan Vena Naga di ruang penjinak binatang Siyu, bersiap untuk teleportasi Siyu dan para Dewa Naga kembali ke era Kaisar Naga. Bab 1260 Siyu, Kaisar Naga, Dewa Naga 2. Di sampingnya, Dewa Naga menatap Siyu yang serius dengan tatapan membara. Faktanya, saat pertama kali dia meminta bantuan Siyu, dia tidak punya banyak harapan. Dia tidak berpikir bahwa Siyu bisa memecahkan Vena Naga Ruang Waktu. Meskipun Siyu telah memecahkan reruntuhan Laut Biru, reruntuhan Ruang Waktu jelas berada pada level yang lebih tinggi. Namun, saat Siyu tumbuh selangkah demi selangkah dan menjadi arkeolog terkuat di planet biru, penyelamat planet biru yang ditunjuk oleh pohon dunia, api harapan perlahan berkobar di dalam diri Dewa Naga. Bisakah ini berhasil? Dewa Naga berdoa dalam hatinya. Perlahan, cahaya merah muda dan putih menyebar dari Vena Naga Ruang Waktu di bawah pulau, melonjak dan menyapu heksagram waktu yang digambar Siyu. Berdengung. Pada saat berikutnya, kekuatan Vena Naga Ruang Waktu berubah menjadi domain yang melilit Siyu, Dewa Naga, dan yang lainnya. Dengan gelombang spasial, mereka langsung menghilang dari ruang waktu ini. 1100 tahun yang lalu. Di laut yang kacau dan sepi. 3 sosok muncul dari udara tipis di Pulau Desolate ini dalam cahaya spasial berwarna merah jambu dan putih. Dewa Naga jatuh dari langit melalui teleportasi dan segera menstabilkan tubuhnya dengan ekspresi bingung. Siyu, sebaliknya, sudah berpengalaman. Dia terus menangkap Eleven, menempelkannya kembali ke bahunya, dan mengukur sekelilingnya. Dewa Naga Senior, aku berhasil, kata Siyu terkejut. Saya benar-benar berhasil. Ki, wajah jijik. Kita sudah kembali ke 1000 tahun yang lalu. Siyu membangunkan Dewa Naga yang sedikit pusing. Pada saat ini, Dewa Naga melihat sekeliling dengan tidak percaya dan dikejutkan oleh kekuatan penolakan spasial. Kami benar-benar berhasil. Tentu saja, saya hanya mempelajari reruntuhan ruang waktu selama 2 hari sebelum memecahkannya. Namun, energi di pembuluh darah naga mungkin hanya mampu mendukung kita untuk bermain-main kali ini, kata Siyu. Ki, di ruang reruntuhan, Ki memiliki lingkaran hitam di bawah matanya. Lupakan saja, apapun yang Siyu katakan. Namun, hal yang paling digosipkan saat ini adalah apa yang akan dilakukan Dewa Naga dan bagaimana menghadapi Kaisar Naga di era ini. Tentu saja Siyu juga membagikan berita gosip tentang Dewa Naga dan Kaisar Naga kepada hewan peliharaannya. Apa yang akan dilakukan Dewa Naga jika cinta itu melintasi 1000 tahun? Chitong, Susu, Ki, dan yang lainnya duduk di bangku sambil memeluk bunga matahari dan mengunyah biji melon. Di samping mereka ada semangka besar, berbagi visi Siyu dan memperhatikan dunia luar. Siyu, Dewa Naga memandang Siyu dan terdiam untuk waktu yang lama. Saya pikir sebaiknya saya tidak muncul.
Bisakah Anda membantu saya menangani sisa jiwa mistis di reruntuhan yang dibawa Long Qingyun? Apakah kamu tidak akan melakukannya sendiri? Si Yu tercengang. Tidak muncul. Kamu bahkan tidak akan melihat Kaisar Naga Senior. Dewa Naga menggelengkan kepalanya dan berkata, ada aku yang lain di ruang dan waktu ini, tapi tidak ada kalian. Aku tidak ingin mengganggu mereka karena penampilanku, jadi aku akan diam-diam memperhatikannya dalam kegelapan. Jangan beritahu mereka identitasku juga. Ini, Si Yu memijat pelipisnya sedikit. Wanita memang menyusahkan. Namun, situasi Dewa Naga memang sulit untuk dihadapi. Memang bukan masalah baginya untuk bertransmigrasi kembali dan merebut seorang pria dari masa lalunya. Bahkan Si Yu merasa itu merepotkan. Mungkin Dewa Naga juga merasa itu tidak cocok, jadi dia berencana memintanya untuk menyelamatkan Kaisar Naga dan melihat dari jauh. Sebenarnya kita bisa mengubah penampilan kita. Kanan, kata Si Yu. Kenapa tidak? Dewa Naga menggelengkan kepalanya. Tidak perlu, lakukan saja apa yang aku katakan. Si Yu. Wuh. 11 menepuk Si Yu dan menyuruhnya menyerah. Hati wanita bagaikan jarum di dasar laut. Lebih baik tidak peduli. Ia merentangkan bambu di depan Si Yu dan bertanya apakah dia ingin menggigitnya. Berikan padaku. Si Yu menarik bambu itu dan menggunakan kekuatan batinnya untuk memperkuat giginya. Di bawah ekspresi kaget Eleven, dia menggigit dan memakannya sebelum mengembalikan sisa bambu ke reruntuhan. Dengan fisik monster dan kontrol fisiknya, Si Yu juga dapat menyerap nutrisi dari bambu berelemen logam, tetapi pencernaannya lebih lambat. Makan nanti. Selanjutnya, kita harus berbisnis. Ayo kita temukan Kaisar Naga dulu, kata Si Yu pada Eleven, yang mengulurkan telapak tangannya dengan air mata berlinang. Bambu, 11 mau tidak mau roboh. Pada hari ini, Eleven mengingat kembali rasa takutnya didominasi oleh rebung. Dia mengerti, tim sedang kelaparan. Apakah Si Yu juga seorang pengemis yang tidak bisa memilih? Si Yu dan Dewa Naga langsung menuju ke Dong Huang. Namun, saat mereka maju di tengah jalan, mereka mengubah rencana perjalanan mereka dan maju menuju kota Istana Naga. Mereka merasakan bahwa di Laut Timur, sejumlah besar makhluk laut yang kuat berkumpul menuju kota Istana Naga, seolah-olah sesuatu yang besar telah terjadi di sana. Si Yu menangkap kura-kura tua-tuan untuk ditanyakan sebelum mengetahui bahwa Istana Naga telah mengalami kudeta. Dewa Naga yang baru, Naga Surgawi Laut Surgawi, akan naik tahta, dan berbagai faksi harus memberikan penghormatan. Si Yu, Dewa Naga, 11, Bugi di ruang penjinak binatang. Kebetulan sekali. Mungkinkah titik waktu saat ini adalah Kaisar Legendaris dan Kaisar Naga Dong Huang baru saja bergabung denganmu untuk menggulingkan pemerintahan Dewa Naga sebelumnya di kota Istana Naga, Senior. Secara teori, Kaisar Naga Senior juga seharusnya berada di Istana Naga untuk pesta perayaan ini, kan? Dewa Naga berkata, saat ini, aku belum memiliki kekuatan setengah dewa. Aku hanya dekat, tapi segera, dan dia sudah menjadi penjinak binatang legendaris. Untuk waktu yang lama, dia telah menjelajahi reruntuhan Istana Naga untuk ditanami dan tinggal di kota Istana Naga. Ayo pergi, ayo kita lihat. Si Yu tidak bisa menunggu lagi. Dia tidak hanya bisa melihat Kaisar Naga, tapi dia juga bisa melihat Dewa Naga. Saat ini, Dewa Naga Senior seharusnya masih memiliki tubuh naga dan belum berevolusi menjadi gadis naga humanoid. Tunggu. Dewa Naga tiba-tiba berhenti.